hanya itu. Periksa PKP demi kepentingan nasional, demi kebangkitan Indonesia. Kami membuka 32 rekening milik Joko Widodo dan istrinya yang ada di beberapa bank di luar negeri dengan nilai 8 juta US dollar. Yang menjadi pertanyaan kami pada saat verifikasi kekayaan, laporan kekayaan Joko Widodo dalam kapasitas pencalonan sebagai calon presiden, mengapa 30 rekening atau puluhan rekening dengan jumlah 8 juta US dollar ini tidak disampaikan kepada KPU dan KPK? Artinya apa? Indikasi tentang kecurangan pemilu, adanya manipulasi, adanya penunggangan oleh kekuatan-kekuatan asing, adanya penunggangan terhadap KPU sehingga tidak bertindak netral, semakin terbuka saat ini. Jadi kalau kasus-kasus ini sama sekali tidak ditanggapi khususnya oleh KPK dan KPU, menurut kami ada upaya untuk melanggengkan atau menghalalkan praktek demokrasi busuk untuk melahirkan calon pemimpin atau calon presiden boneka melalui kekuatan-kekuatan intervensi. Terkait dengan gratifikasi yang dilakukan oleh Joko Widodo, kita buktikan janji kita bahwa kasus gratifikasi ini tidak boleh berhenti di tengah jalan, karena hasil temuan yang kita dapati sudah kita sampaikan pada hari Jumat kemarin, sepertinya ditanggapi agak tidak serius oleh KPK, sama sekali diabaikan. Kami datang lagi untuk melakukan protes dengan membawa babi sebagai ungkapan simbolik kemarahan kami agar KPK jangan di dalam kinerjanya berpihak kepada satu. Mohon maaf, Bapak, kembali. Jangan. Pak, kita keluar dulu, Pak. Kita keluar aja saya. Kita keluar semua. Bos sopan dikit, Pak. Baru diberi wewenang segitu aja sudah. Itu Zulkifli Hasan itu kan bajingan besar dalam rangka melepas lahan hutan. Erlangga Hartarto masalah CPO, belum Luhut ya sama juga. Erick Thohir. Jadi kalau Bapak pun nggak bisa nangkap Jokowi tadi dengan anaknya, ini bajingan. Jadi pada kesempatannya kami nggak puas atau belum bisa menerima kalau cuma nangkap bupati, wali kota, anggota DPR. Itu itu tri. Dan saya berani saya nyatakan di sini, pemberantasan korupsi itu harus lebih ke atas. Mohon maaf, Bapak, kembali. Jangan. Pak, kita keluar dulu, Pak. Kita keluar aja saya. Kita keluar semua. Bos sopan dikit, Pak. Baru diberi wewenang segitu aja sudah. Saya ini Pak izin, nggak mau pembicaraan kita tidak diketahui rakyat. Seolah-olah kami sedang negosiasi kasus korupsi dengan KPK, nggak mau. Biar diketahui rakyat, gitu. Sabar. Jangan dipanci. Ini biasalah. Ini kalau Jangan dipanci. mohon maaf, Pak. Jadi kami ucapkan terima kasih atas penerimaan dari KPK pada kami rombongan dari Gerakan Berut Kembali LKHN GMKR. GMKR adalah suatu gerakan moral, gerakan perjuangan rakyat, di mana merupakan wadah dari berbagai kelompok civil society, beberapa kelompok pergerakan rakyat bergabung di GMKR ini. Nah, sehubungan dengan ulang tahun Veteran Nasional tahun 2026 dan menyambut hari kemerdekaan kita tahun 2026 yang ke-81, nah kami mengadakan suatu kegiatan aksi konvoy kebangsaan. Tadinya aksi konvoy kebangsaan itu kami melalui berbagai tempat diskusi yang kami perlu koreksi. Jadi yang pertama ke Mabes Polri, kemudian ke Dasmen. Kenapa di Dasmen? Karena itu juga sumber kekacauan dari negeri ini, yaitu telah mengeluarkan surat keterangan penyetaraan Gibran. Yang sebenarnya surat penyetaraan itu tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Harusnya surat keputusan, dan juga itu mungkin tidak melihat ijazahnya sehingga bisa disetarakan dengan ijazah SMK. Dan kebetulan beberapa teman-teman sudah melakukan kunjungan ke Singapura maupun ke Sydney. Ternyata Sydney itu kan cuma khusus bahasa. Ternyata itu pun katanya yang satu kelas sama dia tidak pernah masuk. Nah, ini kenapa kami ke Dasmen ya, Mas.
Kemudian dari Rasmen kami rencananya mau ke MK masalah putusan 90 yang kita ketahui cacat hukum, cacat konstitusi. Karena paman Gibran, paman Usman, ya itulah yang telah memanipulasi keputusan MK nomor 90 sehingga Gibran bisa maju. Nah selanjutnya kami rencana mau ke Gibran, kantor Wapres. Ya kami ingin mereka sampaikan ke Mas Gibran supaya lebih mundur aja lah daripada dimajukan. Karena Anda itu tidak sah menjadi wakil presiden dan tidak mumpuni menjadi pejabat negara, apalagi setinggi kok sebagai orang kedua di negara ini. Kemudian yang terakhir ke KPK. Tapi karena sehubungan dengan arahan dari keamanan, kami hanya ke polisi, Mabes Polri tadi sudah kami lakukan dan kemarin sekarang ke KPK. Dan ini pada kesempatan ini kami menyampaikan pernyataan sikap dari GMKR secara resmi kepada pimpinan KPK. Nanti sebelumnya kami akan bacakan. Iya, selamat datang kembali di channel kita teman-teman. Tadi dalam video yang barusan kita tonton dan saksikan bersama tentang kasus daripada ijazah Jokowi lagi teman-teman. Inilah yang menjadi pembahasan kita di video kali ini. Mari kita telaah, mari kita kupas tuntas seperti apa penjelasan-penjelasan daripada komentator kita untuk atau terkait dengan kasus ijazah Jokowi yang saat ini yang istilahnya berselewengang kemana-mana, bahkan ada dituduh korupsi, bahkan ada uang beberapa di rekeningnya di luar Indonesia atau di negara luar yang katanya itu adalah hasil korupsi. Padahal kita tidak tahu ya teman-teman seperti apa daripada fakta sebenarnya, kenapa mereka berani menuduhkan hal itu kepada mantan Joko Widodo. Kalau menurut saya sih teman-temannya tidak mungkin, dan ya kemungkinan besar apa yang mereka katakan itu adalah berupa fitnah tanpa ada fakta bukti yang sebenarnya. Kita menuduh orang berarti ya kita sendiri nanti yang akan kena, dan juga bisa-bisa kita kena dengan pasal-pasal hukum atau aturan tertentu. Nah, seperti video yang barusan kita tonton ini adalah bukan hal yang baru lagi ya teman-teman, yang sangat terpopuler sekali sampai sekarang adalah kasus daripada mantan presiden kita yaitu Joko Widodo, yang sampai saat ini, sampai detik sekarang ini asli atau keaslian daripada ijazah mantan presiden kita ini belum bisa kita lihat, belum bisa dipastikan kepada kita bahwa apa yang mereka katakan itu asli, dan belum bisa juga kita pastikan bahwa apa yang pihak penggugat katakan itu adalah benar juga. Kenapa? Karena mereka juga tidak bisa membuktikan kepada kita. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, mari kita baca beberapa tanggapan-tanggapan yang sudah dicantumkan di sini. Yang pertama, respon tantangan Jokowi. Roy Suryo, orang itu tidak mengerti hukum. Nah, di sini lagi-lagi Roy Suryo menyatakan adalah ketidakmengertian mereka dengan proses hukum. Roy Suryo merespon pernyataan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menantangnya mengikuti sidang pokok perkara kasus ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan malah melakukan pra-peradilan. Roy Suryo justru menyebut Jokowi tidak mengerti hukum. Kami juga menjawab, kan ada orang di sana bilang kalau berani ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak mengerti hukum. Saya pastikan orang yang bicara di Solo itu tidak mengerti hukum. Biar baca dulu kitab undang-undang hukum acara pidana KUHP, ujar Roy Suryo kepada wartawan. Menurut Roy, saat ada pra-peradilan itu seharusnya menunda sidang pokok perkaranya sebagai mana diatur dalam undang-undang. Justru pernyataan tantangan itu terkesan seolah memintanya untuk menabrak aturan tersebut. Kalau ada yang namanya pra-peradilan itu menunda pokok perkara, kalau dia melakukan malah nabrak, menyuruh itu dia melanggar hukum, dia harus ditangkap. Orang yang
ada di Solo itu. Saya nggak tahu siapa yang ada di Solo itu, tapi yang kemarin bilang dan menantang harus segera masuk ke pokok perkara, tutur Roy Suryo. Nah, teman-teman, mereka di sini saling membungkam ya dengan cara-cara atau dengan cara mereka menyampaikan agar Jokowi ini memperlihatkan dan menunjukkan kepada kita ijazahnya yang sebenarnya. Kasus ijazah Jokowi Presiden Joko Widodo kembali mencuat setelah nama Yusuf Kala atau JK terseret dalam polemik melalui tudingan Rismon Hasyolan Sianipar yang menyebut JK sebagai penyokong dana. JK langsung membantah keras tudingan pemberian 5 miliar tersebut dan menegaskan tidak pernah mengenal Rismon. Ia bahkan melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala. Yusuf Kala menyatakan polemik kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi telah meresahkan masyarakat dan merugikan banyak pihak termasuk dirinya. JK terseret kasus tersebut usai narasi di sejumlah platform digital menyebut adanya pemberian uang 5 miliar. Kisru terkait penggunaan diksi pengusuhan dalam sidang Komisi Informasi Pusat atau KIP mengenai sengketa ijazah turut menjadi pembahasan dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI pada hari Senin. Rapat yang beragendakan evaluasi dan proyeksi program kerja kementerian atau lembaga tahun 2025 itu juga dihadiri oleh Komisi Pemilihan. Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memenuhi undangan dari pihak Direktorat Tindak Pidana Umum atau Dititipdum Baris Krim Polri untuk diperiksa sebagai terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu pada hari Selasa. Jokowi dimintai keterangan setelah beberapa pekan lalu pihak pelapor dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPWA. Pengacara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, Yakub Hasibuan menegaskan bahwa kliennya tidak pernah memberikan salinan ijazahnya kepada siapapun, termasuk tidak memberikannya kepada kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi, utama yang mengunggah salinan ijazah Jokowi di platform media sosial X saat ini. Masalah tudingan Joko Widodo atau Jokowi menggunakan ijazah palsu seperti tidak pernah berakhir, meskipun Universitas Gadjah Mada dan juga sekolah tempat presiden kedua periode ini menuntut ilmu sudah mengklarifikasi. Terakhir, seorang pengacara di Solo, Muhammad Taufik, menggugat ijazah SMA Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada UGM, Marcus Priyo Gunarto mengatakan pernyataan soal polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo telah dipelintir. Pernyataan yang banyak beredar di media sosial menurut Marcus adalah ia pernah menyebut ijazah Jokowi tidak ada lagi. Nah, teman-teman, itulah beberapa tanggapan-tanggapan daripada komentator kita yang sangat luar biasa sekali. Dan demikian dulu masalah kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam inspirasi, salam dari harga mati.